Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai instrumen penelitian tindakan kelas dengan beranggotakan Vita Larasati Oktavia Abdillah, NIM 191400558, Laini Firda Andini dengan NIM 1914070, dan Ajeng Dwi Nur Aini dengan NIM 191400076. Baik, di sini kita akan membahas mengenai pengertian instrumen penelitian tindakan kelas. Jadi, instrumen penelitian merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian dan disebut juga dengan teknik penelitian. Sedangkan penelitian tindakan kelas adalah suatu cara ilmiah dalam memecahkan masalah pembelajaran yang memerlukan sebuah instrumen pengumpulan data yang tepat untuk menghasilkan suatu data yang diharapkan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian tindakan kelas merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian pada penelitian tindakan kelas. Nah, teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh guru itu dilakukan saat proses kegiatan belajar mengajar berlangsung. Namun, pengumpulan data tidak boleh mengganggu kegiatan pembelajaran karena guru dalam penelitian tindakan kelas itu memiliki peran ganda, yaitu sebagai pengajar serta peneliti. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari instrumen penelitian tindakan kelas. Nah, yang pertama yaitu observasi. Observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati setiap kejadian yang berlangsung dan mencatatnya dengan alat observasi tentang hal-hal yang akan diamati atau diteliti. Nah, observasi tindakan kelas itu berfungsi untuk mendokumentasikan pengaruh tindakan dan prosesnya. Observasi dianggap sesuai untuk digunakan dalam penelitian yang berhubungan dengan kondisi kegiatan belajar mengajar, tingkah laku, serta interaksi kelompok seperti dalam penelitian tindakan kelas. Hal ini karena observasi itu merupakan sebuah proses pengamatan yang dilakukan secara langsung. Kemudian terdapat macam-macam jenis observasi. Nah, di sini berdasarkan persiapan dan cara pelaksanaannya, observasi dibagi menjadi dua, yaitu observasi sistematis atau observasi dengan mempersiapkan aspek yang diamati, waktu, serta alat observasi sebelum pelaksanaan observasi dilakukan. Kemudian, observasi insidental atau observasi yang dilakukan tanpa perencanaan. Selanjutnya yaitu berdasarkan hubungan antara observer dan observan. Itu dibedakan menjadi dua, yaitu observasi partisipatif atau observasi yang melibatkan keikutsertaan observer dalam kegiatan atau situasi yang dilakukan oleh observan. Kemudian observasi non-partisipatif atau observasi yang tidak melibatkan observer dalam kegiatan observasi. Sehingga dalam hal ini observer itu murni hanya bertindak sebagai pengamat saja. Nah, dalam observasi juga terdapat macam-macam instrumen dari observasi yang sering digunakan dalam penelitian tindakan kelas. Di antaranya yaitu yang pertama ada daftar cek atau checklist. Merupakan pedoman observasi yang berisikan tentang daftar dari segala aspek yang akan diobservasi. Jadi observer hanya perlu memberikan tanda centang atau tanda cek mengenai aspek yang diobservasi. Nah, daftar cek ini dibagi menjadi checklist individual dan checklist kelompok. Kemudian yang kedua ada catatan anekdot atau anecdotal record. Merupakan alat observasi untuk mencatat kejadian-kejadian yang luar biasa dan dianggap penting dalam penelitian yang dilakukan. Kemudian yang ketiga yaitu skala penilaian atau rating scale. Merupakan daftar cek yang hampir sama dengan checklist tadi. Namun, aspek yang diobservasi itu dijabarkan ke dalam bentuk skala atau kriteria tertentu. Nah, rating scale ini terdapat jenisnya. Yang pertama yaitu ada skala penilaian kategori yang merupakan kriteria penilaian yang dijabarkan ke dalam bentuk kualitatif seperti selalu, kadang-kadang, atau tidak pernah. Kemudian yang kedua terdapat skala penilaian numerikal
yang merupakan kriteria penilaian dengan alternatif penilaian yang menggunakan nomor atau angka seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, terdapat skala penilaian berbentuk grafis yang merupakan kriteria penilaian dengan alternatif gejala dalam bentuk grafis vertikal maupun horizontal. Adapun prinsip-prinsip penggunaan instrumen observasi. Yang pertama yaitu direncanakan oleh observer atau guru dan LPTK atau lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Karena observasi dalam penelitian tindakan kelas ini merupakan alat untuk mengumpulkan informasi terkait tindakan guru dalam kegiatan pembelajaran sebagai bahan masukan dalam kegiatan refleksi, sehingga diperlukan adanya kesepakatan mengenai kriteria-kriteria dari penelitian. Kemudian yang kedua yaitu difokuskan pada hal spesifik sesuai kebutuhan tindakan upaya perbaikan. Jadi, observasi difokuskan pada hal-hal yang spesifik sesuai dengan kebutuhan tindakan dalam proses perbaikan ke depannya. Kemudian yang ketiga yaitu membuat kesepakatan kinerja yang jelas mengenai keberhasilan dari suatu tindakan guna membantu guru dalam melaksanakan tindakan sesuai dengan topik permasalahan yang ada. Dan yang keempat yaitu observer menguasai keterampilan pengambilan keputusan, pengelolaan kondisi atau situasi, penguasaan penggunaan instrumen observasi seperti checklist, dan juga skala penilaian. Kemudian yang kelima yaitu adanya feedback atau umpan balik. Selanjutnya terdapat kelebihan serta kekurangan dari instrumen observasi. Yang pertama ada kelebihan dari observasi, yaitu observasi memungkinkan untuk menangkap semua aspek, bahkan yang paling detail sekalipun dari topik penelitian tindakan kelas. Kemudian yang kedua, observasi memberikan data dari tangan pertama atau data secara langsung. Dan yang ketiga, observasi ini mengajari untuk bagaimana meneliti dalam jarak yang dekat dengan objek penelitian. Kemudian terdapat kekurangan dari instrumen observasi, yaitu observasi itu memberikan informasi yang banyak sehingga akan menyulitkan dalam hal analisisnya. Kemudian yang kedua yaitu observasi sering mengalami masalah dalam kelembagaan. Dan yang ketiga, kebisingan, gangguan luar atau hal-hal yang tidak terduga bisa membuat pengamatan berantakan. Instrumen penelitian tindakan kelas yang kedua yaitu wawancara. Wawancara atau interview merupakan teknik pengumpulan data dengan menggunakan bahasa lisan, baik secara tatap muka ataupun melalui media tertentu. Nah, oleh karena itu, teknik dengan wawancara ini dianggap cocok atau sesuai untuk diterapkan dalam mengungkap persoalan-persoalan yang sedang dijajaki. Selanjutnya yaitu terdapat kelebihan dan kekurangan dari instrumen wawancara. Untuk kelebihannya, yaitu wawancara dapat digunakan untuk mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh. Kemudian yang kedua, wawancara memungkinkan untuk mendapatkan data yang lebih luas. Dan yang ketiga, wawancara memungkinkan si pewawancara itu mendapatkan penjelasan mengenai pertanyaan yang kurang dipahami. Kemudian untuk kekurangannya, yang pertama, melaksanaan dari wawancara itu membutuhkan waktu yang lebih banyak. Kemudian yang kedua, mentranskrip hasil wawancara juga butuh waktu yang banyak atau tidak sebentar. Kemudian yang ketiga, wawancara mungkin tidak cocok bagi yang pendiam, pemalu, tidak aktif berbicara, atau memiliki kendala dalam bahasa. Selanjutnya yaitu ada hal-hal yang perlu diperhatikan saat wawancara. Yang pertama yaitu bersikap simpatik dan menjadi pendengar yang baik. Jadi, pewawancara harus menunjukkan rasa simpatik, juga perhatian, serta mampu menjadi pendengar yang baik dan tidak berperan terlalu aktif guna menunjukkan bahwa pewawancara mengharapkan pendapat atau jawaban yang terbaik dari narasumber. Kemudian yang kedua yaitu bersikap netral. Jadi pewawancara harus
memperlihatkan sikap yang netral dan tidak memihak pada satu jawaban. Kemudian yang ketiga yaitu tenang dan tidak terburu-buru. Jadi pewawancara tidak terburu-buru dalam mengambil sikap terhadap jawaban yang diberikan oleh narasumber. Kemudian yang keempat yaitu meyakinkan narasumber bahwa pendapatnya atau jawabannya itu penting dalam wawancara tersebut. Kemudian yang kelima yaitu memperhatikan penggunaan bahasa dan fokus dari wawancara. Adapun macam-macam dari wawancara. Yang pertama, berdasarkan pelaksanaan, wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara insidental atau wawancara yang tidak formal. Jadi, wawancara ini bisa dilakukan atau dilaksanakan sewaktu-waktu bila dianggap perlu. Kemudian yang kedua ada wawancara terencana atau wawancara formal. Jadi jenis wawancara ini itu dilaksanakan atau dilakukan secara terencana dengan baik mengenai waktu pelaksanaan, tempat, serta topik yang akan dibicarakan. Kemudian macam-macam wawancara berdasarkan bentuk pertanyaan dan jawabannya. Itu terdapat dua, yaitu yang pertama wawancara terbuka atau wawancara yang memberikan kesempatan bagi narasumber atau dalam hal ini siswa atau siswi untuk menjawab pertanyaan menggunakan bahasanya sendiri. Kemudian yang kedua ada wawancara tertutup. Nah, wawancara tertutup ini merupakan wawancara dengan mengajukan pertanyaan yang tertutup, di mana narasumber atau siswa hanya cukup menjawab ya atau tidak. Selanjutnya yaitu angket atau kuesioner. Angket adalah suatu alat pengumpul data yang berupa serangkaian pertanyaan yang diajukan pada responden untuk mendapatkan jawaban. Berdasarkan cara responden menjawab, angket dibagi menjadi dua, yaitu angket terbuka atau angket tidak terstruktur dan angket tertutup atau angket berstruktur. Selanjutnya yaitu langkah-langkah mendesain angket atau kuesioner. Yang pertama yaitu menentukan tujuan angket. Pada poin ini kita tentukan data atau informasi apa yang ingin kita kumpulkan dari angket tersebut. Kemudian yang kedua yaitu memilih tipe pertanyaan. Pada poin ini biasanya tipe pertanyaan yang digunakan dalam angket itu ada pertanyaan terbuka, pertanyaan berupa pilihan berganda, pertanyaan berupa skala ordinal, dan pertanyaan berupa skala bertingkat. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan pertanyaan angket. Pertanyaan-pertanyaan dalam angket itu harus jelas, ringkas, dan lugas. Pertanyaan yang tidak bertele-tele bisa membuat kita untuk mendapatkan jawaban yang lebih akurat dari responden. Kemudian yang keempat yaitu membatasi panjang kuesioner. Pada poin ini kita harus membuat kuesioner sesingkat dan selugas mungkin, terutama karena orang-orang itu cenderung lebih nyaman mengisi kuesioner yang singkat. Kemudian yang kelima yaitu mengidentifikasi demografi target responden. Pada poin ini kita tentukan kelompok mana yang akan menjadi target responden kita. Kemudian yang keenam yaitu memastikan perlindungan kerahasiaan responden. Berikut merupakan contoh dari angket terbuka, di mana pada angket ini responden bisa lebih leluasa menentukan jawabannya sendiri tanpa dibatasi oleh pilihan jawaban dari pembuat angket. Selanjutnya yaitu contoh dari angket tertutup. Pada angket tertutup ini responden dibatasi oleh pilihan jawaban dari pembuat angket, yaitu antara jawaban ya atau tidak. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari angket atau kuesioner. Kelebihannya yang pertama yaitu memungkinkan kita mengumpulkan informasi awal dengan sangat mudah, kemudian membantu dalam mengumpulkan sejumlah data yang logis dalam waktu singkat, dan memberikan informasi yang bisa ditindaklanjuti untuk keperluan apapun. Selanjutnya yaitu kekurangannya. Yang pertama, merancang kuesioner itu butuh keterampilan yang tidak mudah. Kemudian yang kedua, validitas jawaban kuesioner dapat dipertanyakan yang berasal dari responden yang di luar lembaga.
Dan yang ketiga, responden mudah terjebak pada kepercayaan seolah-olah jawaban dari kuesioner itu sesuai dengan keinginan. Selanjutnya yaitu tes. Tes adalah salah satu instrumen pengumpulan data untuk mengukur kemampuan siswa atau siswi dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi. Tes terdiri dari tes lisan dan tes tertulis. Tes tertulis terdiri dari 2 macam, yaitu tes objektif dan tes esai. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan tes. Yang pertama yaitu pengambilan sampel dan pemilihan butir soal. Pemilihan butir soal ini dilakukan berdasarkan pentingnya konsep atau teori yang diuji dalam hubungannya dengan perannya dalam bidang studi tersebut secara keseluruhan. Yang kedua yaitu tipe tes yang akan digunakan. Pada poin ini kita menentukan tipe tes apa yang akan kita gunakan, entah itu tes esai, objektif. Kemudian yang ketiga yaitu aspek yang akan diuji. Pada poin ini ada 6 tingkatan kemampuan yang ingin diuji, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Namun, biasanya hasil tes ini lebih berorientasi pada pengetahuan, pemahaman, dan aplikasi. Maka jumlah soal yang mewakili 3 level pertama diharapkan lebih banyak dibandingkan jumlah soal untuk 3 level berikutnya yang bersifat pengembangan lebih lanjut. Kemudian yang keempat yaitu format butir soal. Ada berbagai format untuk tes objektif maupun esai. Untuk tes objektif itu ada benar salah, menjodohkan, dan pilihan ganda. Sedangkan untuk tes esai ada pertanyaan uraian terbuka dan tertutup, jawaban singkat, dan isian. Kemudian yang kelima yaitu jumlah butir soal. Jumlah butir soal harus direncanakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu jumlah keseluruhan, jumlah untuk setiap pokok bahasan atau topik, jumlah untuk setiap format, jumlah untuk setiap kategori tingkat kesulitan, dan jumlah untuk setiap aspek pada ranah kognitif. Kemudian yang keenam yaitu distribusi tingkat kesukaran butir soal. Tes yang terbaik adalah tes yang mampu membedakan antara kelompok yang baik dan kelompok yang kurang belajar. Perlu diperhatikan bahwa soal yang memiliki tingkat kesukaran rendah hendaknya diletakkan di awal tes, sedangkan soal dengan tingkat kesukaran tinggi pada akhir tes. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan motivasi agar peserta tes lebih terdorong untuk mengerjakan seluruh butir soal. Selanjutnya yaitu prinsip dan kaidah penulisan soal. Yang pertama dari segi materi, soal harus sesuai dengan indikator soal dalam kisi-kisi. Kemudian pilihan jawaban harus homogen dan logis, ditinjau dari segi materi. Kemudian setiap soal harus mempunyai satu jawaban yang benar atau yang paling benar. Yang kedua yaitu dari segi konstruksi. Petunjuk mengerjakan soal harus dinyatakan dengan jelas. Kemudian, kalimat soal tidak menimbulkan penafsiran ganda. Kemudian, gambar atau grafik atau tabel atau diagram pada soal harus jelas terbaca. Kemudian yang ketiga yaitu dari segi bahasa, harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar. Kemudian menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Kemudian menggunakan kata-kata atau istilah yang dikenal oleh siswa. Kemudian yang keempat dari segi waktu, yaitu waktu yang digunakan harus sesuai. Selanjutnya yaitu catatan lapangan. Catatan lapangan adalah bukti otentik berupa catatan pokok atau catatan terurai tentang proses apa yang terjadi di lapangan. Sesuai dengan fokus penelitian, ditulis secara deskriptif dan reflektif. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan catatan lapangan yaitu yang pertama deskripsi konteks, kemudian deskripsi mengenai orang yang diteliti, kemudian deskripsi tentang siapa yang melakukan observasi, kemudian deskripsi mengenai perilaku yang dilakukan orang yang diteliti, kemudian interpretasi sementara penelitian pada kejadian yang diamati, kemudian pertimbangan alternatif interpretasi lain, serta eksplorasi perasaan dan penghayatan peneliti terhadap kejadian yang diamati. Berikut adalah contoh dari catatan lapangan. Catatan lapangan ini ditulis seperti kita sedang bercerita.
Kemudian kelebihan dan kekurangan dari catatan lapangan, yaitu yang pertama kelebihannya sangat mudah dibawa, tidak memerlukan orang luar. Yang kedua, menyajikan catatan dan rekaman yang berkelanjutan. Yang ketiga, membantu menghubungkan peristiwa, mengeksplorasi tren yang sedang muncul. Kemudian kekurangannya yang pertama yaitu masih membutuhkan perangkat-perangkat lain. Yang kedua, percakapan tidak mungkin direkam dengan catatan lapangan. Kemudian bisa sangat subjektif. Catatan harian merupakan instrumen untuk mencatat segala peristiwa yang terjadi sehubungan dengan tindakan yang dilakukan guru atau siswa. Catatan harian berguna untuk melihat perkembangan, tindakan, serta perkembangan siswa dalam melakukan proses pembelajaran. Ada dua jenis catatan, yaitu catatan yang dilakukan guru dan catatan yang dilakukan siswa. Misalnya, catatan tentang jenis tindakan yang diberikan guru pada siklus tertentu. Catatan berbagai respon siswa terhadap pelakuan yang diberikan. Kekeliruan guru dalam melaksanakan tindakan dan sebagainya. Contoh, catatan harian siswa berisi tentang tanggapan siswa terhadap tindakan yang dilakukan guru. Catatan siswa penting untuk umpan balik bagi guru. Hal yang perlu diperhatikan dalam catatan harian. Yang pertama, catatan harian ditulis dengan sesegera setelah sesuatu proses tindakan berlangsung untuk menjaga objektivitas fakta yang ditemukan. Yang kedua, hal-hal yang ditulis adalah bersentuhan langsung dengan fokus masalah. Yang ketiga, catatan harian ditulis dengan kata-kata singkat dan padat sesuai fokus dan saran penelitian. Kelebihan dari catatan harian. Yang pertama, memberikan feedback dari perspektif guru atau siswa. Dapat fokus pada periode pengajaran tertentu, dapat membantu mengidentifikasi masalah-masalah individu siswa. Kekurangan catatan harian. Yang pertama, relatif tidak bisa dipraktikkan secara teratur di sekolahan. Yang kedua, sulit bagi anak-anak kecil mencatat pemikiran dan perasaannya sendiri. Yang ketiga, siswa tidak bebas dalam menyampaikan perasaan kepada guru. Video tape recorder dan kamera digital. Video tape recorder sering digunakan guru sebagai perangkat untuk mengumpulkan informasi tentang pengajaran mereka. Video tape recorder memungkinkan guru mengobservasi berbagai aspek pembelajaran mereka dengan cepat dan menyajikan informasi akurat untuk didiagnosis. Misalnya, merekam berbagai peristiwa seperti pelajaran rapat, diskusi, seminar, lokakarya. Kamera digital juga menjadi perangkat utama untuk merekam peristiwa-peristiwa penting di ruang kelas atau menggambarkan episode pengajaran tertentu. Kamera digital juga dapat digunakan untuk mendukung metode-metode pengumpulan data yang lainnya, seperti wawancara atau catatan lapangan. Fungsi dari video tape recorder dan kamera digital. Yang pertama, memperoleh materi visual tentang situasi pengajaran secara keseluruhan. Yang kedua, berfungsi sebagai perangkat diagnosis. Yang ketiga, sebagai metode untuk menguji episode pengajaran tertentu secara detail. Kelebihan video tape recorder dan kamera digital. Yang pertama, memungkinkan semua situasi, baik secara suara maupun visual, terekam secara keseluruhan. Yang kedua, manfaatnya dapat diperoleh dengan melihat gambar anak-anak yang sedang bekerja atau hasil kerja mereka atau stimulus diskusi. Kekurangannya, yang pertama, bisa sangat mencolok dan mengalihkan perhatian. Yang kedua, gambar atau foto bisa jadi tidak melukiskan kegiatan siswa, kecuali jika fotografernya sangat selektif. Audio tape merupakan salah satu metode guru yang paling populer.
Transkrip yang semacam ini penting karena guru sangat membutuhkan rekaman yang sangat spesifik dan akurat untuk meneliti aspek tertentu dalam pengajarannya. Audio tape ini juga merupakan salah satu metode pengumpulan data untuk mendukung bentuk-bentuk evaluasi. Fungsi audio tape yang pertama, sebagai perangkat diagnostik umum untuk mengidentifikasi aspek-aspek pengajaran. Yang kedua, hasil transkripnya bisa memberikan bukti detail tentang aspek-aspek tertentu dalam pengajaran. Yang ketiga, sebagai sumber bukti tambahan untuk penilaian kelas. Kelebihannya yang pertama, sangat mampu memonitor seluruh percakapan dalam berbagai rekaman. Yang kedua, dapat mendukung asesmen kelas. Terus kekurangannya yang pertama, transkripnya terlalu sulit karena biaya dan waktu. Yang kedua, terlalu banyak materi berpotensi menampilkan informasi yang kurang relevan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.